Tapi aman tidak cukup ya, ya nggak cukup ya. Jadi kalau saya senang mengambil contoh atau ilustrasi dengan teman-teman yang jauh dari rumahnya, jauh dari kampungnya, jauh dari hometown atau jauh dari rumah bapaknya, ya. Karena analoginya mirip-mirip, ya, bisa seirama, ya. Jadi kalau kita ditelepon gitu ya, misalnya kita ditelepon, gimana kabarnya di sana, Nona? Gitu misalnya kan, aman. Jawab gitu aman, gitu ya. Biasanya kalau ditelepon, gimana kabarnya Nona di sana? Mau pulang, ya. Itu menunjukkan apa? Ada kerinduan, ya. Makanya lagu tadi tuh saya suka tuh yang saya putar di awal saudara ya. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Jadi menunjukkan kerinduan. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Yesus Kristus Rajaku. Jawaban nih saudara ya. Mulai hari ini untuk mengerti kemuliaan itu tidak mudah saudara. Ya, harus memiliki kepekaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Bahkan Musa yang katanya mukanya cemerlang, sehingga dikatakan orang-orang Israel itu hormat atau segan melihatnya itu pun bukan kemuliaan yang dimaksudkan yang akan kita eh, bersama-sama dengan Kristus menikmatinya loh saudara. Jadi pasti sesuatu yang lebih spesial kan, ya pasti sesuatu yang lebih spesial. Saudara, materi kemuliaan ini itu akan membuat saya dan saudara diluputkan dari pemahaman menjadi orang-orang Farisi di zaman modern, gitu. Yang mencoba hidup, gitu ya, saudara, ya, mengikuti seluruh tata dan cara, gitu, saudara. Dan kemudian saudara gagal, lagi gagal dan gagal lagi, gitu. Kehilangan uh, spirit of grace, gitu, saudara. Kehilangan uh, antusiasme dari anugerah itu, saudara. Kemuliaan yang sesungguhnya itu, saudara ya, itu pasti selalu berkata begini, bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Coba saudara renungkan. Saya berdoa, Roh Kudus berbicara, ya, Roh Kudus menjamah, ya, Roh Kudus memulihkan, ya, Roh Kudus mengubah. Itu yang bisa esensi loh, saudara. Ya, anak yang hilang, saudara, tidak diperhitungkan pelanggarannya. Menarik sekali itu cerita itu, ya. Itu adalah arah yang bisa menuntun kita untuk bisa mengerti mengapa kemuliaan, ya, yang akan disediakan bersama dengan Kristus itu jauh berbeda, dikatakan jauh loh saudara.
Jauh berbeda, ya. Betapa jauhnya dikatakan begitu, ya. Betapa lebih mulianya dikatakan begitu dibandingkan dengan kemuliaan kemah suci, loh saudara. Kemuliaan yang para nabi, imam, ya, sebelum Kristus menyatakan dirinya, yang mereka bisa lihat itu, saudara. Ya, yang saudara tahu nggak? Yang dikatakan menuntun kepada kematian. It's ya sesuatu yang benar-benar kita harus tangkap. Makanya saya kira ya, saya kira saudara bisa uji ya suasana batin saya ini, saudara. Ya, bahwa kemuliaan yang sejati, saya ulang saudara ya, kemuliaan yang sejati itu kalau nih ya, saudara dan saya bisa berkata begitu, bahwa aku pulang ke rumah Bapa, bahwa aku pulang ke rumah kita, ku kan memandang wajah juru selamatku. Cakrawala berpikir demikian. Atmosfer batin yang suasananya demikian. Saya yakin saudara didorong untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Saya merenungkan sungguh-sungguh itu. Mengapa ahli Taurat yang bergaya hidup Farisi gitu, saudara, dikecam oleh Yesus. Yesus bilang, you nggak ngerti gitu. Kamu nggak nangkap yang aku bilang gitu. Punya mata tak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar. Dan saudara, kepada kita orang yang CLPT ini, saudara, gak punya latar belakang yang bisa dikisahkan di kitab-kitab, saudara. Tiba-tiba, bahwa aku pulang ke rumah Bapa. Ada apa? Ada apa? Luar biasa itu menurut saya. I think this is extraordinary. Ini luar biasa. Saya kira ini yang Paulus bilang, ini rahasia yang luar biasa itu. Ini rahasia yang disembunyikan berabad-abad kepada nabi-nabi dan imam-imam gitu. Ini rahasia. Ya. Sehingga dia katakan, aku berdoa katanya, supaya mata hatimu terang, supaya kamu dapat melihat panggilan apakah yang terdapat dalam, ya, pengharapan apakah yang terdapat di dalam, ya, kemuliaan Kristus itu. Ya, saya kira ini memang, ya, ini memang anugerah, ya. Makanya Yesus berkata, tidak ada orang yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menariknya kepadaku. Tidak ada yang dapat. Jadi dengan pengertian, ya katanya, dengan pengertian, saudara, dengan pengertian dan pemahaman. Satu, yang kedua, dengan dengan kehendak, nih saudara, dengan kehendak, ya, yang memiliki tabiat seperti orang Farisi gitu loh, saudara. Kalau Bapak tidak tarik datang kepada Kristus, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita nih, ketika kita tidak mengerti apa yang sungguh-sungguh dia mau, kita menjadi Farisi dan Taurat, ahli Taurat, di zaman setelah Yesus, di zaman modern, di zaman anugerah loh, saudara. Karena tidak menangkap gitu, tidak menangkap kemuliaan yang sesungguhnya itu.
Sehingga saya renungkan nih, saudara. Saya renungkan, sungguh-sungguh saya renungkan. Ya, saya kasih satu analogi yang saya dapat hari Minggu kemarin nih, saudara. Ya. Bukankah kita sama-sama di sini berkata bahwa mari kita sama-sama menjaga manusia batiniah kita. Batiniah, inside, not outside. Oke? Okay? Di dalam. Ya, bukan yang di luar. Bukankah kita ngomong gitu? Nah, saudara tahu? Banyak orang loh. Ya, kalau saudara perhatikan, mereka benar-benar mendandani batiniahnya loh, saudara. Jauh dari saudara dan saya, jauh. Ya, ada saudara-saudara kita yang rutin tiap tahun, 1 month, ya, 1 bulan puasa, saudara. Ada saudara yang sudah setiap tahun, kalau umurnya 55, ya mungkin dia sudah 50 tahun melakukannya. Dengan alasan batiniah loh, saudara. Manusia batiniah. Bukankah demikian? Ada yang lebih ekstrim. Ya. Ada teman-teman yang dari kebatinan loh, saudara. Wah, itu bukan cuman, ya, ini kosakata, referensi katanya udah sama, saudara. Mereka dari kebatinan itu, mereka meditasi batiniah, saudara. Ya. Kalau saudara nyanyi, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Terus mereka lihat saudara masih jalan-jalan di mall, di pinggir pantai gitu. Dia enggak, saudara, enggak. Orang-orang itu enggak meditasi. Mereka itu look after the spirit world, ya, dunia roh. Coba saudara. Itu untuk apa? Ya buat mereka untuk supaya mereka merawat manusia batinnya. Sebenarnya mereka mau jadi orang yang tenang, ya, gerak dikit bisa tahu ini angin sakau atau angin ya, angin ribut gitu kira-kira. Ya. Saya terbayang gitu, saudara. Kita lagi zoom begini, tiba-tiba berhenti sebentar ya. Saya lagi melihat pesawat jatuh. Wih, batinia siapa nih, saudara? Mereka atau kita loh, saudara. Tiba-tiba nih, saudara lagi zoom begini, tiba-tiba, bentar ya, ada angin. Saya lagi mau memberhentikan angin, saudara. Saudara. Saudara kalau tangkap apa yang saya maksud, jangan sampai kita terjebak dengan cara hidup Farisi dan pola hidup Taurat. Konfirmasi terhadap list to do. Konfirmasi terhadap apa yang kulakukan. Sementara we are failing down every time. Kita jatuh hampir tak terhitung banyaknya. Dibandingkan dengan ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, saudara. Makanya saya diingatkan Roh Kudus gitu. You hanya bisa hidup suci, hidup kudus kalau kau mau pulang. Kalau kau bisa berkata, bawaku pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Yesus Kristus Rajaku. Benar loh, saudara. Ya, saya tangkap spirit itu kuat sekali, saudara. Ya, kalau ada orang nih yang terus-menerus menanti-nantikan ingin pulang nih, saudara, you pasti sedang menyucikan dirimu, menguduskan dirimu dengan cara roh Allah yang ada bekerja, sedang bekerja, mengajar, menghibur, menolong, memenuhi, gitu, memperlengkapi kita itu, saudara. Saya tangkap sangat kuat, ya, saudara ya. Jadi kalau kau hidup secara rohani yang benar, kalau engkau senang menjauhi hal-hal duniawi,
pastikan itu karena kecintaanmu ingin pulang dan terus menanti-nantikan satu pengharapan yang menjadi gairah yang menggerakkan seluruh hidup. Amen. Yaitu penantian dan pengharapan. Yang berkata, aku mau pulang. Ya, baru saudara mungkin ya, bisa nyanyi yang lagu biasa itu ya, bawa aku ke sana. Wah, tapi lebih greget lagu hilang tadi saudara. Ya, lebih greget, rasain nggak saudara? Ya, saya kasih ilustrasi yang lebih mantap ya. Saudara kalau bilang ke papa dan mama, ya orang tua saudara, aku mau pulang. Itu menunjuk kecintaan saudara terhadap dia. Dan saudara pasti berhati-hati untuk tidak melakukan apa yang mereka tidak suka. Itulah perbedaan yang sangat jauh dikatakan berbeda dengan apa yang kemuliaan Kristus bawa ke dunia ini dibanding dengan kemuliaan yang ditata di atas kemah suci, saudara. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita masuk ke satu pengertian dan pemahaman, ya, supaya kita membangun cakrawala berpikir kita nih mengenai kemuliaan itu, ya, yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya. Jadi kemuliaan yang kita bahas adalah kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Nah, saudara, kalau kita bilang, bawaku pulang, pulang, apa yang Anda sedang inginkan dan rindukan di sana? Gitu. Sampai bilangnya, ke rumah kita. Pasti ada sesuatu kan yang wow, ya. Saudara run down, ya, running over, banyak memikirkan banyak hal mengenai sesuatu di sana kan, sesuatu di sana. Sehingga kecintaanmu, kerinduanmu, harapanmu itu benar-benar ya nggak muluk-muluk mengatakan aku labuhkan ke sana, enggak. Emang udah di sana gitu. Enggak menaruh hati ke sana, enggak. Emang sudah di sana gitu. Karena tadi itu kalau bilang bawa aku pulang, karena emang nggak suka lagi di dunia, bersuka cita lah kalau engkau ada. Itu yang kenapa Yakobus bilang berbahagialah kalau bergembiralah gitu loh, ya. Senanglah kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai cobaan, ya. Apa katanya? Fall in a lot of joy gitu, ya. Benar-benar bersuka cita lah gitu, ya. Senanglah kalau kau jatuh dalam pencobaan. Karena dengan demikian kamu nggak akan cinta dunia ini, kamu nggak akan suka dunia ini. Dan saudara, kalau begitu, ya, itu serta merta itu memang, dan ingat ya saudara, jangan ini beda ini sangat berbeda sebenarnya dengan fatalisme, ya, yang seolah-olah mau menjauhkan diri dari dunia tapi nggak tahu mau kemana gitu, ya, atau menjauhkan diri dari dunia tapi sebenarnya sedang mau menuju ke dunia lain yang masih ada di sini juga. Nah, itu bedanya dengan kebatinan itu sekarang. Itu bedanya tuh yang saya cerita tadi kan. Tapi kalau ini objeknya jelas, bawaku pulang ke rumah Bapa. Saudara tahu Bapa itu siapa kan? Ya, dia adalah Elohim Yahweh, dia adalah Yehova, kan? Dia yang berkata, aku memberikan kepadamu tempat kudusku untuk selama-lamanya ada di antara kamu. Dan aku akan, dan tempat kediamanku, kata dia, tempat kediamanku akan selama-lamanya ada bersama-sama dengan kamu. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi memang ada bukan hanya hubungan. Ini rindu yang tak tertahankan. Ini rindu yang tak tertahankan. Nah, saudara mau hidup kudus, miliki rindu yang tak tertahankan, pulang ke rumah Bapa. Itu caranya.
Saya lupa ayatnya, tapi saya ingat satu ayat. Orang yang terus mengharap-harapkan itu katanya menyucikan dirinya. Ya, pernah dengar ayat itu ya, saya Petrus apa ya, Yakobus gitu. Ya, orang-orang yang terus mengharap-harapkan atau menanti-nantikan itu dia sedang menyucikan dirinya. Saudara coba, nah apa ya, tangkap dengan roh itu ya, kata-kata itu ya. Betul nggak? Betul loh saudara. Itu artinya orang yang memang benar-benar memiliki kerinduan gitu untuk pulang gitu. Kerinduan untuk bersama dengan Bapa gitu. Itu pasti dia sedang menyucikan diri. Karena saudara, tak ada lagi di dunia ini yang dapat membahagiakannya. Itu saudara. Saudara ya, sebenarnya saudara ya, semua nih saudara ya, aturan-aturan agamawi itu saudara ya, itu kalau kita nih saudara ya, bandingkan dengan apa yang dicoba oleh orang lain untuk mencapai hidup yang baik, nggak ada apa-apanya loh saudara, nggak ada apa-apanya, kecuali kita menangkap satu pesan Yesus yang luar biasa, yaitu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau Yesus buat kerinduan yang sangat mengenai itu, maka kita harusnya jauh lebih merindukan itu. Wah, kalau saudara memiliki kerinduan seperti itu, wah saudara, ya, kalau ada sesuatu yang ya chaos atau crash atau cross, saudara lewat saja, ya. Saudara tidak akan ambil pusing atau ambil peduli, enggak. Saudara bilang, I have my destiny. Aku punya tujuanku. Aku punya arah. Aku punya gairahku. Bawaku pulang. Ini saudara mungkin lihat saya nih, Bapak udah kerasukan roh kali ini. Ya, Roh Kudus. Ya, saudara. Itu menggairahkan saya. Saya bilang, ini memang luar biasa. Inilah yang membedakan. Saudara coba, ya, kita mau apa saudara? Ya, dengan tata cara gini. Tapi serta-merta nih saudara ya, kalau saudara sudah benar-benar memiliki kerinduan yang sangat itu untuk bersama dengan Tuhan, gitu ya. Tidak, kalau saudara mau menguji ya kebenaran ini, tidakkah hatimu bergelora ketika engkau membaca 1 Tesalonika 4 ayat 17b kalau nggak salah ya, ayat 7b yang mengatakan, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan kita selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan. Itu kan, wow. Ya, masih terbatas pemahamannya mengenai bersama dengan Tuhan pun, tapi sudah bergelora gitu hatinya. Kalau itu yang kita aktifkan, saya ulang saudara, kalau itu yang kita benar-benar aktifkan, itu yang membawa kita kepada kemuliaan yang sejati itu. Yang membawa kita kepada satu kehidupan yang Yesus akan bilang, luar biasa. You berhak dapat batu putih. Ya. Engkau ya, diloloskan dari semua dakwaan-dakwaan. Ya. Namamu akan dibersihkan. Ya. Dan dikasih nama yang baru. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini nih ya, Yohanes 3 tadi ini ya Pak ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri untuk sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang memiliki pengharapan ini di dalam Kristus, dia menyucikan dirinya sama seperti Kristus itu adalah suci. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 3. Dulu saya sudah paham nih ayat. Tapi kekayaannya masih punya nilai yang tidak seberapa gitu. Tapi ketika saya selama 2-3 hari ini saudaranya di gereja, saudara, saya merenung tuh. Saya bilang, apa bedanya ya dengan orang-orang yang menjaga hidupnya benar-benar, wah,
Ya, saudara lihatlah ya gereja-gereja kita yang besar-besar ya saudara ya. Ya, full of facility gitu ya. Sementara ya, saudara kalau perhatikan mereka bisa menjaga hidup yang sangat sederhana gitu ya. Saya sampai dengar satu kalimat yang cukup ya menohok gitu ya saudara. Dia katakan begini saudara. Jadilah contoh dalam kesederhanaanmu. Jadilah teladan dalam kesederhanaanmu. Wow. Tapi saya bilang, tapi itu sudah pernah jadi case study. Ketika Yesus ada di tengah dunia ini, langsung itu jadi case study. Ada ahli Taurat, ya, ada gaya hidup orang Farisi, yang Yesus bilang, kamu itu ular beludak. Gitu. Di luarnya putih, tapi di dalamnya tulang belulang. What's happened? Apa yang menjadi penyebab gitu loh? Ya baru kita ngerti nih saudara ya. Ketika Paulus banyak menjelaskan mengenai Injil itu, bahwa ini memang rahasia gitu. Punya mata tak dapat melihat, punya telinga tidak dapat mendengar. Tetapi kamu, katanya, bisa diberi mata hati terang yang bisa melihat ya kekayaan yang terdapat di dalam panggilan itu. Ini yang ya, ini yang kita harus selalu bangun nih di dalam hidup kita, saudara. Makanya kalau ditanya kapan Yesus datang kembali, menarik ya, 2000 tahun lebih yang lalu Yesus sudah berkata, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Dia cuma mau bilang, kesegeraan itu terjemahkan di dalam batinmu sebagai kerinduan untuk segera bertemu gitu loh. Segera bersama-sama dengan aku gitu. Sehingga tidak ada lagi di dunia ini yang dapat membuat engkau terkesimak gitu. Tidak ada lagi di dunia ini yang dapat membuat engkau terbuai gitu. Apalagi kata-kata manusia saja begitu kan. Bahkan seluruh kemewahan dunia harusnya tidak dapat lagi. Karena apa? Kau sudah memiliki di dalam hatimu burning desire, satu keinginan, kerinduan yang menyala-nyala itu. Ya, aku ingin pulang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ingin pulang, memang ada satu stage, satu keadaan yang Tuhan itu ciptakan. Yang Tuhan itu ciptakan. Nah, ini memang luar biasa, ya. Kita tahu kan Yehova, Elohim Yahweh itu ada di tahtanya, ya, duduk di tahtanya, dikatakan apa saudara? Di tempat tersembunyi tak terhampiri. Ya, di tempat tak terhampiri loh saudara. Memang dia di sana, ya, tempat tak terhampiri. Tetapi sebelum itu boleh menjadi kenyataan untuk umatnya, dia katakan dia berikan tempat kudus yang adalah terasosiasi dengan kehadirannya gitu, kehadirannya. Nah, tempat kudus ini saudara ya, tempat kudus ini inilah yang dimaksudkan tempat perhentian gitu. Saudara kalau pelajari dalam semua pesannya Paulus, itu dia selalu pesankan untuk selalu masuk ke dalam tempat perhentian gitu. Ya. Tempat perhentian itu artinya berhenti, saudara ya. Pertama itu artinya yang paling singkat nih. Kalau berhenti itu saudara apa artinya? Tidak mencari-cari lagi gitu. Ya. Nah, kita harus dibawa pada cakrawala berpikir dan atmosfer batin yang apa? Yang ada di dalam perhentian ini. Yang ada di dalam perhentian ini. Nah, itu hanya dapat nih saudara ya, kita bisa tangkap atau nikmati atau temui kalau kita mengerti kemuliaan yang asalnya dari Tuhan, ya. 2 Korintus 3 ayat 18, ya.
kemuliaan yang asalnya dari Tuhan, yang adalah roh, yang tersembunyi, yang tak terhampiri, itu datang di tengah-tengah dunia. Dan dia datang di dalam Kristus. Sehingga Kristus inilah yang menjadi cahaya kemuliaannya. Nah, malam hari ini tuh sedikit kita akan mengenal ya, saudara ya, memahami ya, bagaimana kemuliaan itu datang di tengah-tengah kita, yaitu Kristus yang adalah kemuliaan itu, ya, saudara ya, supaya saya dan saudara mengetahui the journey atau petualangan, ya, the adventure, ya. Saya nyebutnya petualangan atau adventure, saudara, karena apa, saudara? Di dalam dunia, ya, ada banyak jalan, bukan cuma dua, saudara. Ya, mata melihat langsung kelihatan, ya. Saudara kenal satu teman, dalam arti yang lebih luas, saudara memperluas lingkaran pengaruh, lingkaran kenalan, nambah satu WA group, jalan langsung bertambah, pilihan langsung bertambah. Kemungkinan provokasi dari si iblis dan sekutunya meningkat. Ya, makanya memang apa katanya, hari-hari ini jahat, ya, ya, hati-hatilah, ya, katanya, bagi apa katanya, bagaimana cara kamu hidup, ya, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup, gitu. Karena hari-hari ini tuh jahat, gitu, ya. Karena seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, ya. Oke, saudara ya. Nah, kita bagus nih kalau kita pelajari ini nih, saudara ya. Yesaya nih, saudara ya, itu memang sudah berbicara ketika dia nubuatkan kedatangan Yesus. Dia berbicara hal yang sama yang mungkin jarang kita perhatikan, itu mengenai, ya, kemuliaan Allah yang dinyatakan, ya, yang akan dinyatakan dan akan dilihat semua manusia di dalam Kristus, ya. Dalam Yesaya 40 ayat 5, ya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Jadi sebenarnya sudah dinubuatkan nih, saudara, ya. Dan Yohanes, ya, dan penulis kitab Ibrani itu juga sudah menulis bahwa benar itu nubuatan itu digenapi, ya, dalam Yohanes 1 ayat 14, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ini menarik nih, saudara ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, ini kan jadi kita harus mengerti kan, kemuliaan apa nih maksudnya? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nanti kita akan bahas ini, saudara ya. Jadi Yohanes, ya, menuliskan bahwa memang yang Yesaya nubuatkan bahwa kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yehova, kemuliaan Yahweh ini, saudara ya, itu akan dinyatakan, ya, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama, ya. Nah, itu sudah digenapi melalui bahwa firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita, ya. Kitab Ibrani, ya, ayat ke-3a pasal 1 berkata, "Ia, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah." Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saudara, jadi kalau mau pulang ke rumah Bapa, kota Allah, kota yang penuh kemuliaan itu hanya dinyatakan di dalam Yesus Kristus.
Karena hanya dialah cahaya kemuliaan itu. Hanya dengan cara mengikut dia, mengiring dia, hidup mengikuti jejaknya, baru kita tahu dan kemudian ketemu dan kemudian bisa mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Makanya selalu kata-kata di dalam penyataan kemuliaan Kristus itu selalu berkata begini kan, dan kalau Kristus itu menyatakan diri, maka kamu pun akan menyatakan diri. Gitu. Ya, di dalam kemuliaan itu. Wow, tatanannya itu sebenarnya luar biasa. Jadi ini cara untuk pulang nih, saudara. Ya, kalau kita bilang, bawaku pulang, kita pingin tahu cara untuk benar-benar pulang itu gimana nih, saudara. Ya, karena tidak ada seorang pun yang pernah pulang. Ya, tidak seorang pun yang udah pernah pulang. Ya, hanya Yesus yang tahu kemana arah pulang, karena dia yang datang dari sana kan, saudara ya. Makanya kita harus belajar kan, cara pulang kan, gitu ya. Nah, ini digambarkan di dalam cakrawala pikir atmosfer batin, yaitu kemuliaan ini, saudara. Ya, dan itu kita akan bisa merasakan tuh nanti. Jauh yang namanya hidup baik gitu, jauh beda jalan. Menarik tuh, beda jalan, saudara. Saya bisa bayangkan ya. Jadi katanya dikatakan, sekalipun Musa yang mukanya cemerlang, dan orang-orang Israel itu hormat kepada dia, takjub kepada dia, tapi kemuliaan itu membawa kepada kematian. Ih, ngeri kan? Ya. Dan kemuliaan yang Kristus bawa ini, yang pelayanannya itu di dalam rohnya Kristus, itu jauh lebih mulia. Gitu. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan itu. Kemuliaan yang hanya membawa kepada kebaikan. Makanya saudara, kalau ya dalam acara-acara umum itu sebenarnya manusia tahu persis yang, saudara, maaf ya, manusia tuh tahu dalam kadar atau takaran yang sempit, ya, yang sedikit nih, saudara, ya, mengenai kemuliaan itu. Ya, kita kan sering gitu, yang mulia, ya, Bapak Kepala Sekolah, ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kepala sekolah, saudara, ya, yang mulia. Ya, apalagi kalau udah pejabat itu, wah, ya, gaung atau intonasinya udah dimuliakan juga, gitu, saudara ya. Tapi itu baik, itu, saudara. Musa, ya, walaupun mukanya cemerlang dikatakan itu, tapi kemuliaan yang itu tuh membawa kepada kematian. Nah, jadi ini memang sangat berbeda. Jadi tidak mirip, nih, saudara. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya hidup kita sehari-hari, tata cara hidup rohani kita itu kelihatan mirip. Sampai kita bisa ketemu dengan satu kata kunci ini, saudara. Itu ada gairah untuk pulang. Yaitu gairah menanti-nanti. Yaitu gairah untuk terus mengharapkan, ya, menerima kemuliaan itu. Makanya kita harus mencari kemuliaan itu, kata Roma pasal 2 kan, ayat 6-10 ya. Mereka, ya, dan Allah akan menghakimi mereka menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada orang yang mencari kemuliaan. Hidup kekal kepada orang yang mencari kemuliaan. Nah, kita lanjutnya, saudara ya. Nah, jadi kemuliaan dalam Kristus itu, saudara, ada yang menarik kita pelajari ini. Itu sama dengan kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa sebelum dunia ada. Ini saudara harus catat, karena ini catatan yang penting, ya. Sebelum dunia ada, ya, Kristus sudah ada, saudara, ya. Dan dia sudah memiliki kemuliaan itu. Karena saudara akan ketemu nanti, ya, Lukas 24 ayat 26 katakan, bukankah Kristus harus masuk ke dalam penderitaannya untuk menerima kemuliaan? Kemuliaan apa itu? Kemuliaan yang sama yang kita sedang cari, saudara. Gitu, ya. Dan kemuliaan itu, saudara, adalah kemuliaan yang terus berproses di tengah-tengah sampai kita itu benar-benar masuk ke kota Allah, kota yang penuh kemuliaan itu. Ya. Kristus, ya, itu memiliki kemuliaan itu sebelum dunia ada. Di dalam
Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, ya, kata Yesus ya, permuliakanlah aku, ya, Yesus berkata, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Nah, saudara kebayang. Ini Kristus yang punya kemuliaan, itu tiba-tiba menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Itu tidak dikatakan menjelma loh jadi manusia, saudara. Karena kalau dia menjelma jadi manusia, itu berarti dia udah mulia dong. Kalau dia udah mulia, teladan apa yang saudara bisa lihat? Wong dia memang udah mulia gitu. Via dolorosa apa gitu? Perjalanan iman atau perjalanan kemuliaan seperti apa yang kita bisa lihat? Kalau dia itu menjelma, karena dia udah punya kemuliaan kan sebelum dunia ada. Artinya apa, saudara? Ada satu dimensi kemuliaan, ya, yang kemudian dia ciptakan ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia masuk ke dalam manusia yang kehilangan kemuliaan. Manusia yang sudah kekurangan kemuliaan. Karena itu memang upah dosa kan. Sebenarnya kita kalau sadar gitu ya, sebenarnya ayat firman itu sudah jelas bahwa the Shekinah ini, ya glory ini benar-benar jadi sesuatu yang harus menjadi tema tunggal itu di dalam diri kita, ya. Karena orang yang berdosa itu kehilangan kemuliaan. Orang yang berdosa itu kekurangan kemuliaan. Bagaimana caranya untuk membawa orang yang pernah punya kemuliaan, orang yang memang punya kemuliaan itu, yaitu Yesus, yang sudah ada sebelum dunia ada, kemudian mengosongkan diri, saudara. Ya, mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Manusia maksudnya apa, saudara? Daging. Makanya Roma 8 ayat 2 kan, Allah mengutus anaknya ke dalam daging, saudara. Ke dalam daging. Nah, saudara tahu kan bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menang melawan daging. Saudara tahu Roma pasal 7 ya? Nggak menang. Jadi saudara mau buat baik apapun, kalau saudara tidak ikut jalannya Yesus untuk pulang ke rumah Bapa, gagal, saudara. Fail. Nggak bisa. Dan memang nggak mampu. Gitu. Hanya dengan satu cara dan satu jalan, yaitu jalan kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri, yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Kristuslah pengharapan akan kemuliaan itu. Nah, kemuliaan yang dia sudah miliki, tetapi dia sendiri mengosongkan diri untuk menempuh satu jejak nih, saudara, untuk sampai kepada kemuliaan itu, supaya saya dan saudara yang kemudian taat hidup kepadanya, yang kemudian mau mengikut dia, dapat mengikuti teladannya. Bagaimana cara untuk menerima kemuliaan itu? Akhirnya kan Kolose 3 ayat 4 berkata, ya. Nah, saudara, sebelum itu ya, akhirnya ayat 3 Kolose 3 ayat 3 dikatakan, dan kamu tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Jadi satu perjalanan sama Kristus. Satu adventure, satu petualangan dengan Kristus. Satu dinamika kehidupan bersama dengan Kristus. Supaya kalau kamu hidup, ya, dan apabila hidupmu itu adalah Kristus, ya, maka jika dia menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri kelak bersama dengan dia. Kristus yang ini, Kristus yang kemudian, saudara, akan membentuk satu jejak-jejak perjalanan kemuliaan sampai saya dan saudara bersama-sama menyatakan diri di dalam kemuliaan itu. Ya. Kristus, ya, kemuliaan yang Kristus ini jauh melampaui, ya, kemuliaan pelayanan yang ada di dalam perjanjian lama atau sebelum Kristus datang.
Ini yang dijelaskan di saudara ya di 2 Korintus 3. Mari sedikit kita pelajari. Kehidupan baik nggak membawa kepada kemuliaan, saudara. Ya, bahkan memimpin kepada kematian. Karena terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ya, namun demikian kemuliaan Allah yang menyertai waktu ia diberikan. Ya, namun demikian kemuliaan Allah itu menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Walaupun pudar, tapi cahaya muka Musa itu cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel itu tidak tahan menatapnya. Ya, kelihatan wow juga begitu ya. Nah, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, jika betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Yaitu roh Allah yang memimpin saudara ingin pulang. Mengharapkan, menanti-nantikan. Sehingga kalau saudara di dalam pengharapan penantian itu, saudara pasti sedang menyucikan diri. Saudara sebenarnya kalau Roh Kudus bekerja nih ya saudara ya, di tengah-tengah kita nih saudara ya, di dalam saudara, saudara itu pasti bisa anggap itu benar ya. Kalau saya sedang menanti-nantikan Tuhan itu, saya sebenarnya sedang menyucikan diri. Karena saya sedang mempersiapkan diri. Seluruh saudara? Seluruh gairah itu difokuskan ya akan kerinduan berjumpa dengan Dia. Kalau saudara kuliah, pikiran semuanya ya, ini saya kuliah karena Tuhan yang buat saya kuliah, karena ini adalah jalan untuk saya pulang. Sehingga nggak mungkin saya kuliah sebelum saya menghadap Dia atau berdoa atau mencari tuntunan atau nasihat kepada Dia. Nggak mungkin saya kuliah kalau saya belum bersenang-senang dengan Dia. Gitu. Nggak mungkin saya kuliah ambil cara sendiri untuk kuliah sementara Dia tidak senang dengan cara saya kuliah. Nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin saya melayani gitu ya kalau belum benar-benar bersenang-senang dengan Dia dan meminta tuntunan nasihatnya gitu ya. Itu yang dikatakan di Mazmur 73 kan. Engkau memegang tangan kananku dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itu kan caranya, saudara. Ya, apapun yang kita sedang terlibat panggilan kita, ya, seorang pekerja, seorang pengusaha gitu ya, saudara ya, pelayan Tuhan atau sedang meniti karir gitu ya. Keseluruhannya itu saudara ya, gairahnya di dalamnya adalah menemukan kemuliaan, kehadiran kemuliaan Tuhan itu di dalamnya, saudara. Ya, nah kita lanjut ya. Ayat yang ke-9 sampai ke-11 katakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Jadi pelayanan untuk hidup baik itu memimpin kepada penghukuman. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus insafkan orang itu bahwa apa, saudara? Itu dosa. Orang yang tidak percaya kepada anak, itulah dosa. Dosa yang paling tinggi di dalam Alkitab itu, saudara, kalau saudara baca. Dan Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Akan dosa bahwa mereka tidak percaya kepada anak. Itu dosa. Ya, saudara ya. Wah, itu luar biasa menurut saya. Artinya apa nih, saudara? Artinya Kristuslah memang the only and the last. Kalau kita ngomong begitu, saudara, tidak hanya jargon di cakrawala pemahaman berpikir, tapi menjadi suasana batin. Jadi fisik saudara bisa merosot, ya. Keadaan-keadaan sekeliling yang bisa tidak memberikan suasana yang enak gitu ya. Tapi it doesn't hurt you. Dia tidak menggoncang saudara. Karena saudara itu memiliki perhentian, mendapatkan keadaan di dalam keadaan di mana kehadiran di tempat kudusnya Allah itu saudara itu rasakan gitu. Saudara sudah sampai pada pencarian saudara yang terakhir gitu. Ya, yang ceritanya menunggu waktu saudara
dibawa pulang. Ya, dikatakan sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, ya, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak punya arti. Saudara bisa bayangkan. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Makanya saudara, di ayat yang ke-18 ini saudara, di dalam 2 Korintus 3 ini dia katakan, dan kita mencerminkan kemuliaan. Dan kita mencerminkan kemuliaan. Karena terangnya Kristus itu ada di dalam kita. Dan kita mencerminkan kemuliaan. Selesai. Kita mencerminkan kemuliaan. Itulah fondasi. Itulah dasar. Itu adalah titik balik. Itu adalah titik kulminasi, gitu. Bukan titik balik, turning point itu saudara. Ya, bukan kulminasi, itu maksimum. Ya, turning point itu titik baliknya saudara. Itu titik di mana kita yang kehilangan atau kekurangan itu sekarang mencerminkan, ya, mencerminkan bukan hanya secemerlang mukanya Musa, tapi ini kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Dan di dalam Dia ada hidup. Hidup itu terang manusia, dan terang itu bercahaya. Kegelapan itu tidak menguasai. Yohanes pasal 1 ya, ayat 4 dan 5. Kamu mencerminkan kemuliaan. Sehingga seharusnya yang kita cari itu, carilah kemuliaan menurut Roma pasal 2. Itulah hidup yang kekal. Itu saudara ya. Saya doa supaya saudara tangkap ya. Saya sudah. Jadi saudara, ketika dia mengosongkan diri, saudara ya, ketika dia mengosongkan diri, artinya kemuliaan yang sebelum dunia itu ada, dia miliki, Yesus miliki. Sebelum dia mengosongkan diri, saudara, setelah dia mengosongkan diri, kemuliaan itu hilang loh saudara. Hilang. Kemuliaan yang dia miliki itu hilang karena dia masuk Allah mengirimnya masuk ke dalam daging. Dan bertaruh dengan hukum Taurat bertaruh dengan tuntutan hukum Taurat terhadap daging. Karena hukum Taurat tidak menang melawan keinginan daging. Harus Kristus yang masuk situ. Mati di situ. Makanya dia bilang, aku membatalkan hukum Taurat. Dan menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru yang bukan lagi terasosiasi dengan terasosiasi pikirannya dengan hal-hal melakukan hal yang baik gitu ya. Jadi ya memang hilang gitu ya. Jadi kemuliaannya itu hilang tuh gini nih. Karena dia masuk ke dalam daging. Dia masuk ke dalam daging. Ya. Di dalam daging itu tidak ada sehingga teman-teman tahu nggak sebenarnya inti dari ini dulu. Manusia itu harus jadi manusia mulia. Caranya adalah ya bagaimana Yesus menjadi mulia. Itu intinya nih, ya. Jadi bagaimana untuk menjadi mulia? Nggak ada cara lain kecuali Yesus yang memberikan contoh menjadi manusia mulia. Jadi kalau ini saudara ya, jadi kalau kemudian dikatakan karena dosa manusia menjadi kehilangan atau kekurangan kemuliaan, seperti itulah. Karena dia masuk dalam, kan dosa itu ada dalam daging. Ya, masuk di dalam daging. Makanya Yesus dikatakan di Roma 8, Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Supaya tuntutan Taurat itu selesai di dalam daging. Bagi orang, ini menarik ya, bagi orang yang hidup menuruti keinginan roh. Itu menarik kan? Karena dua-duanya masih ada kan?
Jadi kalau kita mengikuti keinginan roh, maka kemuliaan yang Yesus bangun itu, kita ikuti, itu bisa terbentuk sekalipun daging ini masih ada. Makanya dua manusia ini ada, itu akan selesai atau sempurna kalau apa? Pembebasan tubuh. Itu menurut saya luar biasa. Dan itu caranya Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian sampai kita dapat menerima seluruhnya, yaitu menjadi milik Allah. Itu kata itu sama persis dipakai untuk Roma 8 ayat 23, yaitu pembebasan tubuh. Itu luar biasa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beda banget. Tapi pas lihat kata kok sama banget kata aslinya. Karena kita tergelitik kan, kok bisa Efesus 1:14 bilang, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian sampai kita menerima seluruhnya. Loh, belum ya? Emang belum? Belum. Emang belum? Apanya yang belum? Ceritanya kemuliaan. Kemuliaannya belum sempurna. Kemuliaan yang mana ya? Kemuliaan yang Kristus perjuangkan atau jalani gitu ya. Sampai dia dimuliakan oleh Bapaknya. Dan dia katakan dimuliakan dengan Bapaknya itu, saudara, karena apa? Dia katakan apa? Karena aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Karena dia menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dia dipermuliakan. Kemuliaan yang sebelumnya sudah dia miliki sebelum dunia ada gitu. Nah, ini berarti kemuliaan yang benar-benar yang dikatakan bahwa kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh itu. Dari Bapa yang adalah Roh itu. Tetapi kemudian masuk ke dalam keadaannya sebagai manusia. Ini yang di Yehezkiel kan, bahwa aku akan mengirimkan tempat, memberikan tempat kudusku ada di tengah-tengah kamu. Karya salib, karya Kristus, karya Allah mengutus Kristus di dalam daging, itu satu-satunya cara untuk bisa kita mengalami itu. Karena tuntutan hukum Taurat ya pada daging itu digenapi. Sehingga ada apa? Sehingga ada kesempatan. Sehingga ada kesempatan, ya. Anggaplah kesabaran Allah itu sebagai kesempatan. Amin. 2 Petrus 3 ya kalau nggak salah. Ya, anggaplah kesabaran Allah itu sebagai kesempatan, ya. Kita lanjutkan ya, saudara. Jadi saat kematian Kristus itulah yang merupakan saat pemuliaannya. Ya, kita baca di Yohanes 12 ya, 23 24. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia. Jadi anak manusia nih saudara di sini dimuliakan. Jadi sebagai manusia, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau. Nah, ini tadi ada pertanyaannya Bu Nuryas. Ini penting betul dijawab nih ya. Saudara tahu nggak yang tadi itu yang saya bilang ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kebayang nggak kalau firman jadi manusia? Kalau firman yang ada waktu dunia dijadikan dan jadi manusia, sempurna adanya. Terus manusia bisa contoh apa? Jadi teladanin apa? Sementara kita diminta untuk mengikuti teladan dan jejaknya dia. Jadi waktu firman itu jadi manusia, itu benar-benar masuk di dalam daging dan berproses di dalam daging. Itulah petualangannya. Melewati apa yang namanya ketaatan. Makanya dia dipermuliakan karena dia taat. Ya. Sekalipun dia anak, Ibrani pasal 5 kan, dia taat pada apa yang harus ya dikerjakannya, ya. Dan kemudian bahkan sampai dikatakan bahkan sampai dia menjadi sempurna.
ya, barulah dia menjadi aitios, menjadi pokok keselamatan, menjadi teladan yang kemudian bisa, kan dikatakan begini, menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Nah, jadi ya saudara bisa ini ya, gitu ya. Apakah hilang? Ya, ya sama seperti ketika manusia berdosa, ya, maka kemuliaannya hilang. Atau kita mau bilang berkurang, ya mirip dengan kalau bilang ketika manusia berdosa, maka kemuliaannya berkurang. Harus konsisten dan seirama dengan itu. Gitu. Mana-mana saja nih saudara, sebenarnya intinya adalah bahwa ada seorang pribadi, anak manusia, jadi daging. Saya benar-benar, saudara juga bisa refleksi ini dalam hidup kita sehari-hari. Ya, dalam hidup kita sehari-hari. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Tapi darah dan daging adalah medan perangnya. Betul tidak? Medan perangnya itu di dalam daging. Betul tidak? Karena roh kita sudah dimiliki Kristus. Tapi medan perang dalam daging. Dan lawan siapa? Ya iblis dan sekutunya. Nah, kita memang harus tahu bahwa manusia lama kita, Roma 6 ayat 6, juga sudah turut disalibkan. Manusia lama kita sudah turut disalibkan. Kamu telah mati. Ya. Dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Jadi apa dong saudara yang kita sedang jalani dan sedang gumuli? Perjalanan kemuliaan. Supaya kita bisa sampai dimuliakan seperti Kristus. Seperti Kristus. Itulah salah satu arti dari Yohanes 17 ayat 24 ketika Kristus berkata, Bapa, aku mau mereka yang kau berikan kepadaku, mereka dapat melihat kemuliaanku. Bukan kemuliaan yang telah ada sebelum dunia ada, bukan. Tapi kemuliaan yang gue melewati lorong kejam Via Dolorosa. Itu. Bagaimana taat gitu. Bagaimana menderita. Bagaimana menjadi sempurna. Supaya aku sungguh-sungguh jadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan iblis dapat dihukum. Karena ada sang sulung dan yang menerima karunia sulung dapat mencapai kesempurnaan dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Saya berdoa saudara tangkap itu ya. Itulah ya, jauh dari gerakan hidup baik, jauh dari kehidupan hidup sesuai dengan aturan-aturan agama. Tapi ini berbicara mengenai to be like Christ. To be like Christ. To be different like Christ gitu. Menjadi berbeda seperti Kristus berbeda. Maksudnya di dalam kemuliaan. Haleluya. Kita sudahi dulu ya saudara ya. Jadi saudara ya, Yohanes 17 ayat 2 dan 4 mencatat ini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi memang, ini saudara kan pernah juga mendengar ayat yang lain gitu ya. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Seperti Allah telah memberikan kepada Kristus kuasa dan segala yang hidup. Demikian pula Allah akan memberikan hidup yang kekal itu demikian pula Kristus akan memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah Allah berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa? Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
aku telah mempermuliakan engkau di bumi sebagai anak manusia dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi, dia dipermuliakan karena mengosongkan diri. Buat apa dia dipermuliakan kalau dia memakai kemuliaan yang sudah ada sebelum dunia ada? Makanya dia mengosongkan diri, sekalipun dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan, dia kosongkan diri. Jadi manusia, tidak cukup jadi manusia, ya. Dikatakan dia jadi hamba, kan? Bahkan mati. Dan mati itu bicara mengenai dia masuk ke dalam daging. Kan daging yang mati, kan? Supaya semua tuntutan hukum atau tuntutan dosa itu sebenarnya itu, saudara, itu dipenuhi di dalam kematian Kristus. Makanya dia dikatakan bahwa Kristus membatalkan Taurat itu dan menjadikan satu di dalam dirinya, yaitu satu manusia baru. Jadikan satu manusia baru. Ya, dialah yang akan menjadi teladan, ya, yang kita harus ikuti jejaknya, ya. Nah, demikianlah hendaknya, ya, di dalam Roma 6 ayat 9. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, ya. Sebentar, saudara. Ada satu poin penting yang sangat penting. Nih, saudara, ya. Lihat nih, ya. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepada sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Buahnya itu dulu tuh mikirnya kita macam-macam. Ini buahnya mengenai sekina, mengenai glory, mengenai kemuliaan. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti jejak kemuliaan ini seperti Kristus dipermuliakan, harus mati. Harus mati. Kristus harus mati. Gitu. Dan kita sama, kita harus mati, ya. Ada dua ayat ini, Roma 6 ayat 11 dan ya, ada dua ayat nih, ya. Sama Kolose 3 ayat 3, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, ya. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya hidup mencari kemuliaan. Hidup mencari kemuliaan, ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Petualangan kita, adventuring kita untuk menuju ke kemuliaan itu tersembunyi di dalam Kristus. Kristus, yaitu di dalam kerajaannya Kristus. Dan barang siapa yang menjadi milik Kristus, ya roh Kristus ada di dalam dia. Dan kalau roh Kristus ada di dalam kamu, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Roma pasal 7. Ya. Tersembunyi di dalam, ada Roh Kudus yang akan kemudian apa? Mengajar. Dan Roh Kudus itu pasti selalu berkata kepada, dan Roh Kudus itu selalu mengerjakan apa, saudara? Penyucian diri kita. Ya. Dan penyucian itu artinya, pengudusan itu atau penyucian itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari cara berpikir. Nah, ini kan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat atau orang Farisi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jawabannya bisa saudara dapat. Makanya ayat 48 Matius pasal 5 itu katakan apa? Hendaklah kamu sempurna. Nah, Kristus menjadi sempurna untuk menerima kemuliaannya itu, ya. Untuk menjadi pokok keselamatan, ya. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9, ya. Dia taat, bahkan dia sampai sempurna. Setelah dia sempurna, baru dia menjadi pokok keselamatan itu. Itulah yang Paulus katakan, inilah yang kami ajarkan kepada kamu, supaya kesempurnaan Kristus itu nyata di dalam kamu. Karena itulah yang akan membawa kita kepada perjalanan atau petualangan kemuliaan yang Bapa berikan kepada Kristus, supaya Kolose 3 ayat 4, kalau dia menyatakan diri di dalam kemuliaannya, kamu yang turut menderita bersama dia, Roma 8 ayat 17, dapat juga ikut dalam kemuliaan itu.
Jelas kita akan lanjutkan besok, saudara ya. Bagaimana secara detail nih kita ikutin jejak Kristus untuk mencapai kemuliaan yang adalah persis sama dengan jejak yang harus kita ikuti. Supaya saudara dan saya selalu dalam suasana batin cakrawala berpikir, bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Saudara pasti menghindari perselisihan, percekcokan. Saudara memilih diam daripada membela diri. Saya yakin itu. Karena saudara tahu, ada Tuhan. Tempat aku harus. Bukan ada Tuhan yang menolong loh. Bukan. Ada Tuhan yang memang ke sana aku akan pulang. Ya. Kalau saudara sampai bisa berkata, saya nggak mau ngambil kredit apapun di bumi ini. Walaupun Kristus bilang, sekarang ini juga akan mendapat upahnya. Saudara mungkin bilang, nggak apa-apa Tuhan, tabung aja nanti. Saya nggak tahu, tapi imanmu pasti berbicara ya. Oke, terima kasih, terpujilah Kristus untuk setiap firman ini. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa, Engkau kami sanjung, kami agungkan, kami puji tinggi. Bapa, karena Engkau menyatakan ini kepada manusia hina seperti kami ini di dalam Kristus Yesus yang telah bayar semua surat hutang dosa kami, sehingga dosa kami tidak diperhitungkan. Di atas anugerah itu kami dapat berdiri dan kemudian mengharapkan, merindukan satu kemuliaan daripadamu di dalam Kristus yang telah melewati seluruh perjalanan ini. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Roh Kudus yang Engkau tempatkan di dalam hati kami, berdiam, menuntun, menghibur, menolong, mengajar kami setiap hari. Wow, luar biasa. Kami mengucap